Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, saya Usnina Aulia dari kelas MBA 33. Hari ini akan mempresentasikan tentang faktor-faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi performa perusahaan, khususnya pada perusahaan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Hal pertama yang akan saya bahas adalah latar belakang, di mana PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul merupakan perusahaan industri yang bergerak di bidang jamu dan obat-obatan herbal. Jamu merupakan obat herbal tradisional khas Indonesia yang telah digunakan secara turun-temurun sejak zaman dahulu, karena jamu memiliki khasiat yang besar dan minim efek samping, sehingga jamu sering dijadikan sebagai pilihan pertama pengobatan ataupun pencegahan pengobatan di masyarakat Indonesia. Sido Muncul sendiri sejak didirikan pada tahun 1940 mengalami perkembangan yang amat sangat pesat. Bahkan perusahaan Sido Muncul mampu mengembangkan sayapnya sampai ke Filipina dan membangun kantor cabang di sana. Dengan keberhasilannya, Sido Muncul tidak luput dari isu dan pengaruh lingkungan, baik lingkungan internal ataupun lingkungan eksternal. Pada presentasi kali ini saya akan memfokuskan presentasi kepada pengaruh lingkungan eksternal terhadap perusahaan Sido Muncul ini, mulai dari isunya, kemudian ancaman yang disebabkan oleh isu, kemudian peluang apa yang bisa kita ambil, serta bagaimana implikasinya terhadap perusahaan. Selanjutnya, di bagian kedua adalah rumusan masalah dan tujuan. Masalah yang pertama adalah apa saja lingkungan eksternal yang mempengaruhi performa PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Masalah yang kedua, bagaimanakah ancaman, peluang, serta implikasi dari lingkungan eksternal yang mempengaruhi perusahaan tersebut. Tujuannya untuk menganalisis lingkungan eksternal yang mempengaruhi performa perusahaan PT Sido Muncul, kemudian menemukan ancaman, mencari peluang, serta menguraikan implikasi dari lingkungan eksternal yang mempengaruhi perusahaan. Pada bagian ketiga, kita akan membahas tentang profil perusahaan, di mana Sido Muncul lahir pertama kali dari tangan Ibu Rahmat Sulistyo pada tahun 1940 yang berawal dari homemade atau produksi rumahan dengan 3 orang karyawan. Produk pertamanya adalah tolak angin. Tolak angin ini mendapatkan tempat di hati masyarakat sehingga semakin hari permintaannya semakin tinggi. Permintaan yang tinggi terhadap tolak angin memberanikan Ibu Rahmat Sulistyo untuk membangun atau mendirikan perusahaan yang pertamanya berstatus CV, kemudian berubah di tahun 1975 menjadi PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Kemudian di tahun 1984 Sido Muncul pindah ke kawasan industri kecil di daerah Semarang dan kemudian mempergunakan teknologi mesin modern untuk memenuhi permintaan yang tinggi. Kemudian permintaan kembali bertambah tinggi. Di tahun 2000 pabrik Sido Muncul kembali dibangun di daerah Kelepu, diresmikan oleh Menteri Kesehatan serta memberikan sertifikat kepada Sido Muncul sebagai satu-satunya pabrik jamu berstandar farmasi. Di tahun 2017 Sido Muncul kembali melebarkan sayap dengan membangun kantor cabang di Filipina. Dan tahun lalu Sido Muncul memperoleh sertifikat halal dari MUI. Visi dari PT Sido Muncul sendiri menjadi perusahaan farmasi, obat tradisional, makanan, minuman kesehatan, kosmetik, dan pengolahan bahan herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Serta misinya yaitu mengembangkan produk-produk berbahan baku herbal dalam bentuk sediaan farmasi, obat tradisional, makanan, minuman kesehatan, dan kosmetik berdasarkan penelitian yang rasional, aman, dan jujur. Selanjutnya, mengembangkan penelitian obat-obatan herbal secara berkesinambungan, kemudian membantu dan mendorong pemerintah, institusi pendidikan, dunia kedokteran agar lebih berperan dalam penelitian dan pengembangan obat serta pengobatan herbal. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembina kesehatan melalui pola hidup sehat, pemakaian bahan-bahan alami, dan pengobatan secara naturopati. Selanjutnya, melakukan CSR atau Corporate Social Responsibility yang intensif.
kemudian mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan, serta yang terakhir menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia. Pada pembahasan yang keempat, yaitu pembahasan utama, di mana yang pertama adalah faktor lingkungan demografi, di mana isunya pada akhir tahun 2018 penduduk Indonesia mayoritas memiliki umur di bawah 40 tahun, sehingga dapat disimpulkan bahwa penduduk Indonesia mayoritasnya adalah generasi milenial. Dari isu tersebut, peluang yang kita dapatkan adalah adanya potensi tenaga kerja dengan kompetensi yang lebih baik, lebih kreatif, inovatif, dan lebih responsif, khususnya pada perubahan teknologi. Terhadap isu tersebut, ada juga ancaman bagi perusahaan dikarenakan generasi milenial justru merupakan generasi yang agak enggan untuk meminum ramuan tradisional, ramuan herbal, ataupun jamu. Implikasi yang bisa kita lakukan adalah perusahaan bisa memanfaatkan adanya tenaga kerja kreatif dari kaum milenial atau generasi milenial untuk bisa tetap beradaptasi bahkan berinovasi pada perkembangan teknologi dalam bisnis. Sehingga sambil menyelam akan ditemukan juga pendekatan yang tepat untuk memasuki pasar kaum milenial itu sendiri. Caranya mungkin bisa dengan melakukan formula berkomposisi yang lengkap, rasa yang diminati oleh kaum muda, atau dengan kemasan yang lebih fresh. Selain itu, tenaga kerja dan kaum milenial akan mampu menggunakan teknologi untuk memasarkan produk dengan cara yang lebih mudah juga, seperti menggunakan brand ambassador yang disenangi generasi milenial atau pemasaran produk di media sosial dengan konsep menarik yang bertujuan menembus pasar kaum milenial itu sendiri, yang tentu saja populasinya sangat besar. Yang kedua adalah faktor lingkungan ekonomi. Isunya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia menurun. Pada tahun 2018, pertumbuhan berada di angka 5,17%, sedangkan pada tahun 2019 hanya mampu tumbuh sebesar 5,02%. Namun, pada industri jamu dan obat tradisional di tahun 2019 justru mampu tumbuh lebih dari 6% atau berada di atas angka pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Peluangnya, dengan adanya pertumbuhan yang tinggi itu dan stabil, berarti perusahaan masih memiliki kesempatan untuk tumbuh lebih lagi di tahun yang akan datang. Ancamannya, dikarenakan mampu tumbuh lebih dari angka pertumbuhan ekonomi dan bisa dikatakan stabil, banyak pelaku-pelaku usaha yang masuk dalam kategori industri obat tradisional, baik itu skala besar, mikro, kecil, ataupun menengah. Implikasinya, jumlah penduduk Indonesia lebih dari 260 jiwa, dan itu merupakan potensi pasar yang sangat besar bagi produk jamu dan obat herbal. Untuk itu perlu dilakukan diferensiasi produk untuk tiap-tiap pasar yang ingin dituju, sehingga pertumbuhan ekonomi akan semakin baik lagi di tahun yang akan datang. Yang ketiga adalah lingkungan sosial dan budaya. Isunya, jamu dan obat herbal sejak lama telah dikenal masyarakat Indonesia sebagai ramuan berkhasiat yang diyakini dapat mencegah dan menyembuhkan berbagai penyakit. Peluangnya, saat ini banyak sekali tren hidup sehat, seperti anak-anak muda sekarang yang mulai melakukan sepedaan, cycling, atau nge-gym, dan keinginan mereka menggunakan produk suplemen kesehatan serta minuman berenergi ataupun vitamin daya tahan tubuh semakin tumbuh di kalangan masyarakat kelas menengah ke atas. Ancamannya, pada beberapa golongan masyarakat, ada yang lebih memilih datang ke dokter dan minum obat kimia daripada menggunakan obat herbal, dikarenakan masyarakat sekarang yang diharuskan mendaftar BPJS Kesehatan beranggapan akan lebih mudah untuk berobat ke dokter dan mendapatkan obat secara gratis ketimbang harus membayar obat herbal dan beli sendiri. Implikasinya, perbedaan di tiap lapisan masyarakat dapat dijadikan inspirasi untuk menciptakan produk sesuai kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda. Misalnya tadi, pada kaum masyarakat urban dapat ditawarkan minuman penambah energi yang siap dikonsumsi, karena pada masyarakat urban mereka mengikuti tren hidup sehat tapi tidak ingin sesuatu yang ribet
ingin sesuatu yang langsung bisa dikonsumsi dan bermanfaat. Selanjutnya yang keempat adalah faktor lingkungan alam. Isunya, Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Bukan hanya masyarakat di Indonesia, bahkan negara luar pun menyadari bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam sangat besar dan kaya. Tapi sumber daya alam ini juga rentan terhadap kerusakan ataupun kelangkaan di masa yang akan datang. Peluang yang ada dari sumber daya alam kita yang kaya ini adalah pada tahun 2017 teridentifikasi keberadaan 2.848 spesies tanaman obat dengan kombinasi 32.014 ramuan obat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan peluang untuk bahan baku produk, sehingga akan memberikan bahan baku produk untuk menjadikan produk lebih bervariasi dan lebih bermanfaat. Ancamannya, aktivitas operasional perusahaan di tengah-tengah lingkungan alam pasti memberikan dampak, baik itu dampak positif ataupun dampak negatif pada tatanan sosial ataupun pada lingkungan alam di sekitar. Implikasinya, penerapan program-program tanggung jawab sosial perusahaan penting atau CSR yang biasa disebut dengan Corporate Social Responsibility, di mana CSR harus dilakukan dengan CSR yang berkualitas dan berkelanjutan, sehingga sumber daya alam yang terpakai akan tetap terjaga dan dilakukan penanaman kembali untuk menghindarinya dari kelangkaan. Yang terakhir adalah faktor lingkungan teknologi. Isunya saat ini kita sudah memasuki era revolusi industri 4.0, di mana teknologi informasi telah menjadi basis, menjadi kebiasaan, menjadi keharusan dalam setiap aspek bisnis. Saat ini segala hal menjadi tanpa batas dengan penggunaan daya komputasi dan data yang tidak terbatas, karena dipengaruhi oleh perkembangan dan penggunaan internet serta teknologi digital itu sendiri. Peluangnya, IT yang terintegrasi di seluruh proses bisnis perusahaan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja, sehingga pekerjaan akan menjadi lebih cepat, efisien, dan minim kesalahan. Di samping itu, Sidomuncul memiliki jumlah tenaga kerja yang rata-ratanya merupakan generasi milenial, yang sangat melek terhadap teknologi itu sendiri. Kolaborasi antara generasi milenial dengan teknologi akan menghasilkan inovasi-inovasi baru yang akan bermuara pada produk-produk baru dan temuan-temuan baru yang akan bermanfaat bagi perusahaan. Ancaman bagi perusahaan apabila perusahaan tidak mampu bersaing dengan kemajuan teknologi adalah kompetitor akan memenangkan bisnis dan akan menjadikan itu peluang sebagai kekuatannya dalam memenangkan bisnis, sehingga hal tersebut akan menjadi ancaman serius bagi perusahaan kita. Implikasinya, memanfaatkan penggunaan IT di seluruh kegiatan perusahaan termasuk kegiatan operasional, infrastruktur, serta pengembangan aplikasi untuk mengefisiensi kebutuhan perusahaan. Aktivitas dan efisiensi proses bisnis dengan cara memindahkan aktivitas bisnis perusahaan yang bersifat berulang ke dalam sistem IT untuk menghindari duplikasi kerja. Selanjutnya, meningkatkan sistem kontrol yang baik dan meminimalisasi human error dengan membangun sistem built-in control application. Dan terakhir, seperti transformasi produk, yaitu semacam tolak angin yang dulunya bertekstur bubuk dan harus diseduh dulu sebelum dikonsumsi, sekarang sudah bertransformasi menjadi obat herbal yang siap dikonsumsi dalam bentuk cair. Hal tersebut merupakan salah satu perubahan akibat perkembangan dari teknologi. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang saya temukan dari perusahaan jamu Sidomuncul yaitu di mana Sidomuncul memiliki keunggulan kompetitif yang unik dengan jamu tradisional dalam kemanasan yang ia miliki. Beberapa lingkungan eksternal yang mendukung keunggulan kompetitifnya yaitu demografi yang didominasi generasi milenial, faktor ekonomi yang berupa stabilitas nilai inflasi di Indonesia, kemudian stabilitas pertumbuhan ekonomi di industri jamu sendiri, kemudian faktor sosial dan budaya di mana beberapa
lapisan masyarakat masih menjadikan jamu sebagai alternatif kesehatan dalam kebutuhan sehari-hari. Kemudian faktor alam yang sangat mendukung berupa kemudahan bahan baku dikarenakan sumber daya alam yang melimpah. Kemudian faktor teknologi yang memberi peluang untuk perusahaan semakin berkembang baik dari segi operasional maupun bentuk output produk. Selain itu ada juga ancaman yang perlu diperhatikan seperti milenial yang enggan minum ramuan tradisional, isu dampak lingkungan alam, sampai dengan mulai banyaknya pesaing yang melirik industri jamu atau obatan herbal. Saran yang bisa saya sampaikan adalah seperti dengan kondisi saat ini dan peluang yang luas ke depannya yang dimiliki oleh Sido Muncul, seharusnya dapat memberikan positioning yang lebih baik terhadap perusahaan itu dibanding kompetitornya yang lain, mengingat keunggulan kompetitifnya sangat banyak. Terkait dengan dampak lingkungan perusahaan dapat memaksimalkan program CSR-nya yang sudah dimiliki sebelumnya seperti membudidayakan kembali bahan alam yang digunakan dalam pemenuhan produksi, revitalisasi alam mungkin, atau penanaman kembali bahan baku yang lebih sering digunakan untuk produksi oleh perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah generasi milenial, di mana generasi milenial ini merupakan generasi yang saat ini mendominasi, sehingga generasi ini merupakan peluang pasar yang sangat besar bagi perusahaan. Hanya saja dibutuhkan pemahaman untuk memahami karakter generasi milenial, sehingga perusahaan perlu kiranya untuk mempertimbangkan produk yang erat kebutuhannya dengan generasi tersebut, dan bagaimana cara untuk melakukan pendekatan kepada generasi tersebut, baik dari segi manfaat produk, kemasan, cara memasarkan, dan bagaimana cara memasarkan produk yang mampu menarik perhatian mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian. Terima kasih.